Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kono di channel review apa aja. Kali ini gue akan men-share tentang teknik dalam fotografi yang tujuannya itu untuk mempercantik, memperbagus hasil foto walaupun tanpa edit ya. Jadinya kan biasanya kalau kita udah selesai foto, terus untuk mempercantiknya itu di retouch atau di edit pakai software model Photoshop, Adobe Premiere atau mungkin Lightroom kayak gitu kan. Nah, hasil foto yang tampilannya udah bagus sebelum diedit itu akan jauh lebih bagus setelah diedit. Jadi kalau misalkan kita males-males ngedit pun hasilnya itu ya udah bisa lah dipajang di Instagram. Cukup diedit di filter bawaan Instagram aja udah cukup bagus hasilnya. Jadi nanti gue akan nge-share beberapa video. Yang pertama ini adalah tentang metering cahaya atau pengukur cahaya dalam foto. Ini gue akan jelasin dulu. Metering itu adalah fungsinya untuk mengukur besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Ini gue langsung memperlihatkan aja ya. Ini gue pakai dua kamera sebagai bahan untuk contoh biar lebih paham dan lebih ngerti. Ini gue di mode manual di sini, mode manual ya. Nah, kita bisa lihat kalau di kamera jenis Pentax ini metering cahayanya itu ada di bagian sini. Ini ada plus. Jadi plus ini adalah artinya kita kelebihan cahaya. Jadi kalau misalkan normal itu hilang nih, nggak ada plus atau nggak ada min. Ini ada plus 1.7, berarti dia kelebihan cahayanya kira-kira 1,7. Gua nggak tahu maksudnya 1,7 ini apa. Biasanya sih nih kayak di exposure gitu loh, nilai exposure. Yang di sini nih, ini kan ada. Nah, model-model beginian namanya stop gitu sih. Nah, ini kita nggak usah mempersalahkan ini karena sebagai orang awam pun nggak penting-penting banget nilai ini. Yang terpenting adalah ini plusnya. Semakin besar plusnya berarti hasil fotonya akan semakin terang. Tapi kalau semakin kecil semakin besar minnya, minus di sini, itu semakin gelap hasil fotonya. Ini kita langsung ambil contoh seperti ini ya. Ini kan meteringnya plus ya. Untuk hasil foto yang terbaik itu biasanya normal. Jadi untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk di sini, kita gunakan shutter speed di sini itu dipercepat. Jadi semakin besar shutter speed nilainya, maka akan semakin gelap. Jadi untuk mempergelap kita akan tambahkan shutter speednya. Nah, ini mulai berkurang. Nah, ini udah hilang, berarti udah hasil fotonya normal. Kita bisa langsung foto di sini, tes. Nah, hasil fotonya seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan coba untuk memperbesar ya. Jadinya kayak gini nih. Misalkan ini over, kita akan gunakan ini udah kelebihan ya, lebih, jadinya plusnya aja ini sampai nggak ada angkanya, itu udah terang banget berarti. Nah, misalkan segini. Nah, bisa kita bandingkan. Ini yang plus 1,7 sedang. Nah, ini tadi yang hasil dari 1.7, sedangkan yang ini adalah yang normal. Lihat, ini terlalu terang atau over exposure. Ini yang normal. Hasilnya bagusan yang normal kan. Nanti hasilnya akan gua tampilkan biar lebih jelas. Sekarang kita akan coba di metering yang lebih rendah. Nilainya kita perbanyak lagi, shutter speednya kita tambahkan.
seperti ini. Nah, ini langsung, nah lihat hasilnya, ini lebih gelap. Yang tadi terang, ini normal, dan ini gelap. Seperti itu. Lalu ada di mana kondisi ini minus terus. Kalau misalkan ruangan ini agak gelap, ini minus terus nih. Caranya yaitu menambahkan ISO, tapi nanti ada di pembahasan tentang ISO. Yang sekarang gua akan menjelaskan tentang pembahasan metering cahaya dulu. Untuk mengatur titik fokus juga perlu fokus dalam metering ya, maksudnya misalkan seperti ini gue balikin ke kondisi normal. Nah, ini settingan normalnya segini. Lihat, yang tadi kalau di kondisi normal itu metering cahayanya yang di kondisi semua full frame ini diukur itu normal, ini jadi minus karena yang kita tunjuk tadi satu titik, dan satu titik itu adalah di tempat hijau ini yang lebih gelap. Jadi kalau misalkan kita potret, ya dia akan mengukur yang hijau ini aja. Sekarang kalau misalkan kita ganti posisinya ke yang putih, nih tuh putih, dia akan lebih terang, jadi hasilnya plus, ya kan? Karena dia hanya mengukur cahaya yang ada di titik tengah ini aja nih, satu titik kecil. Kalau misalkan di sini tuh hijau, karena yang ini minus ya, karena yang diukur lebih gelap gambarnya gitu loh. Jadi ini terang, ini gelap karena cuma satu titik. Lebih baik untuk hasil yang bagus itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ada kalanya kita memilih untuk semuanya nih ya. Biasanya untuk foto pemandangan itu kita harus mencari metering yang terbaik untuk full frame segini, dicari terbaik. Tapi kalau misalkan foto portrait atau foto orang, mukanya aja yang kita sorot. Jadi kita pilih metering yang ini. Jadi tempatkan muka di tengah-tengah sini, biar kanan kirinya nanti gelap, hasilnya nggak masalah. Yang penting muka seseorang tersebut hasilnya terang gitu loh. Jadi nantinya itu bagus lah, kanan kirinya atau sekelilingnya gelap, tapi di sekitar sini akan terang hasilnya. Seperti itu. Ini adalah di kamera Pentax. Sekarang gue akan matiin, gue akan ganti ke kamera Nikon. Nah, di kamera Nikon ini
Kita nyetingnya pertama di manual juga, sama mode manual. Lalu di menu nah di sini ada metering. Lihat metering. Nah di sini ada lebih jelas. Oh yang tadi maaf, yang tengah itu namanya center, yang spot itu yang titik doang kecil tadi itu tuh. Jadi yang pertama metrik, kemudian center, dan spot. Untuk foto portrait atau foto wajah seseorang itu kita gunakan yang center, tapi untuk foto pemandangan yang metrik. Kalau untuk foto makro bisa gunakan dengan yang spot. Jadi seperti itu. Kita coba hasilnya aja ya, langsung di metrik. Kita coba di sini. Ini metering cahayanya terlihat di sini nih, paling bawah. Ini kan ada plus, ada min. Dia mengarah ke plus, berarti ini hasilnya akan terang. Kita sekarang ini karena ISO-nya juga 1600 ya, kita turunkan dulu ISO-nya, karena semakin besar ISO itu hasilnya nggak tajam lah, kurang bagus. Kita di fix sampai 800 aja cukup, di auto. Nah ini kan hasilnya minus ya, ini ya. Coba sekarang kita perkecil shutter speednya, perlambat sampai menghasilkan ini 6. Kalau yang di tadi 1/20. Kenapa? Di sini padahal sama ya lokasinya, tapi Nikon butuh lebih banyak cahaya masuk dibandingkan dengan yang pentak, karena aperture Nikon ini f3,0 sempit, sedangkan di pentak tadi f1.8 lebih besar. Jadi semakin besar f ini atau semakin kecil nilai f ini akan semakin terang hasilnya. Nah kayak gini contohnya, kita potret dulu. Nah ini hasilnya. Sekarang kita akan ubah ke metering yang center. Nah ini metering center masih tetap sama ya. Sekarang kita akan ubah lagi ke metering yang spot. Nah spot di sini tuh liatin. Ini juga minus kan hasilnya, karena kita menembak ke yang hijau. Sekarang kita posisikan ke yang putih. Tuh dia akan ke arah plus, lebih 1 titik. Ya kan? Sekarang kita hijau lagi, dia akan minus lagi karena nyorotnya ke sini. Titik ini yang tengah. Di tadi kamera pentak ini nggak ada tanda titik tengahnya. Jadi kita bingung, tapi di sini ada perbedaan antara spot dan center. Nah, seperti ini tuh lihat. Ada perbedaan kan? Kalau center seperti ini ada batasnya, spot hanya titik kecil di lingkaran ya, bukan titik, lingkaran di tengah sini. Jadi tampilannya sih lebih bagus yang Nikon ini ya dibandingkan pentak, tapi untuk hasilnya lebih baik yang pentak karena f-nya ini lebih besar. Coba kita ini ya, kita seimbangkan lagi dia dinilainya berapa. Oh dinilainya 1/3 shutter speed, dia baru bisa seimbang, padahal ISO-nya 800. Tadi yang di pentak ini lihat ISO-nya cuman 100, tapi hasilnya bisa terang normal karena f-nya 1.8. Gua akan menjelaskan tentang detail dari fungsi aperture ini, nanti ada lagi penjelasannya. Jadi ini adalah tentang metering cahaya aja dulu. Kalau Nikon ingat di sebelah sini kayak gini plus sama minus. Kalau pentak begini doang. Lihat dia bisa juga ngilang, nggak terus-terusan ada kayak Nikon. Kalau Sony nanti gue rencananya akan beli lagi kamera Sony, tapi nantilah nunggu THR-an, dapat THR gue akan beli Sony yang HX350. Kalau Sony sih kemarin-kemarin dia
seingat gue yang DSC H300 ya, itu dia mirip kayak Nikon gini, tapi dia ada di sebelah sini nih, sebelah kanan. Jadinya dia plus sama minusnya itu di sebelah kanan, itu pengatur metering cahayanya. Ya udah, sampai sini aja dulu penjelasan tentang metering cahaya atau pengukur cahaya dalam fotografi. Untuk lebih bagus hasil fotonya, usahakan metering cahayanya itu ada di nilai seimbang atau 0. Jadi tidak plus, tidak min. Jika kondisinya low light, biasanya kan min terus. Kalian harus atur sampai seimbang dengan cara mengatur komposisi yang ISO, shutter speed, sama exposure, segitiga exposure disebutnya. Jadi kalian ngatur itu aja sih, biar untuk menyeimbangkan hasil foto terbaik. Ya udah, sekian aja video tutorial atau sharingnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.